teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa nama tokoh dari mata kuliah kajian perkembangan fisika. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Darniati Giawa, jurusan fisika. Nama saya yang Arwase, jurusan pendidikan fisika. Nama saya Sylvianis G, jurusan pendidikan fisika dari Universitas Darmako. Baik, kita masuk pada nomor 1 yaitu Thales dari Miletos. Thales lahir dari Miletos pada tahun 626 sebelum Masehi. Dia terkenal dari pemikirannya untuk mencari atau prinsip. Menurutnya, dunia ini harus ada suatu prinsip yang mendasari berbagai fenomena seperti pergantian musim, arus laut, jagat raya, sebagainya, dan prinsip tersebut adalah air. Salah satu alasan mengapa ia memilih air dalam karena ia berpendapat bahwa panas dapat mengembalikan logam ke keadaan cair. Lalu air juga menunjukkan perubahan yang signifikan daripada elemen yang dikenal pada saat itu, dan bisa dengan mudah diamati dalam 3 keadaan, yaitu cair, uap, dan es. Dalam bidang matematika, Thales juga terkenal akan teorinya yang menggunakan geometri untuk menghitung ketinggian piramida dan jarak kapal dari pantai. Dia adalah individu pertama yang terkenal menggunakan penalaran deduktif yang diterapkan pada geometri, dan yang diketahui telah menemukan penemuan bidang ilmu matematika. Selanjutnya yang kedua yaitu Anaximandros. Anaximandros ini lahir pada 610 sebelum Masehi di kota yang sama dengan Thales, yaitu Miletos. Anaximandros ini juga merupakan seorang filsuf sekaligus merupakan murid dari Thales, yang dimana Anaximandros ini sama seperti Thales, pemikirannya juga mencari prinsip dunia. Meskipun Anaximandros ini merupakan murid Thales, tapi Anaximandros ini menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Nah, menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun pada kenyataannya air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Nah, prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah abstrak atau tidak dapat didefinisikan. Tokoh Anaximenes di Miletus. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletus, sama seperti Thales dan Anaximandros. Anaximenes hidup sejaman dengan kedua filsafat tersebut. Kendari ia lebih muda dari Anaximandros, ia disebut dalam tradisi filsafat barat bersama dengan Thales dan Anaximandros sebagai anggota mazhab Miletus. Anaximenes adalah teman, murid, dan pengganti dari Anaximandros. Sebagaimana kedua filsuf Miletus yang lain, ia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar atau arke adalah segala sesuatu. Dan Anaximenes berkeyakinan bahwa yang menjadi asal mula dunia adalah udara. Sebab udara lah yang meliputi seluruh alam, dan udara pula yang menjadi dasar hidup bagi manusia yang amat diperlukan untuk bernafas. Baginya,
Jiwa adalah udara, api adalah udara yang encer, dan udara jika dipadatkan akan menjadi air. Jika dipadatkan lagi menjadi tanah dan akhirnya menjadi batu. Anaximenes mulai terkenal sekitar tahun 545 sebelum Masehi, sedangkan tahun kematiannya diperkirakan sekitar tahun 528 atau 526 sebelum Masehi. Dan ia menulis satu buku, dan dari buku tersebut hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga saat ini. Nah, kita masuk pada bagian nomor 4, yaitu Pythagoras. Dari kata Samos, lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi, adalah seorang filsafat Yunani kuno. Pythagoras terkenal akan ajarannya di berbagai penemuan matematika dan ilmiah seperti teorema Pythagoras, yaitu hubungan mendasar dalam geometri di antara tiga sisi segitiga siku-siku. Ia menyatakan bahwa panjang sisi segitiga miring adalah jumlah dari kedua sisi lain yang dikuadrakan. Teorema dapat ditulis sebagai persamaan yang menghubungkan panjang sisi segitiga seperti A, B, dan C, dan sering disebut sebagai persamaan Pythagoras. Salah satu ajaran lain yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Selanjutnya Xenophanes. Nah, Xenophanes ini merupakan seorang filsuf sekaligus penyair yang berpindah-pindah di berbagai belahan dunia Yunani kuno selama akhir abad ke-6 sebelum Masehi dan awal ke-5 sebelum Masehi. Nah, Xenophanes ini dipandang sebagai salah satu filsuf prasokratis yang paling penting, yang dimana pemikiran-pemikiran filsafatnya disampaikan melalui puisi. Selain tema-tema filsafat, ia juga menulis puisi dengan tema-tema tradisional seperti cinta, perang, permainan, dan sejarah. Nah, Xenophanes ini ia paling diingat karena kritiknya dalam novel antropomorfisme dalam agama yang cenderung menuju pemikiran monoteisme pada masa itu, dan perintis dalam beberapa ilmu pengetahuan. Tokoh Parmenides. Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Guna nama Parmenides merupakan terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Herakleitos, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Parmenides menuliskan filsafatnya dalam wujud puisi. Puisi Parmenides terdiri dari prakara dan dua anggota tersebut, masing-masing berjudul yaitu Jalan Kebenaran, tersimpan secara lengkap yakni 111 ayat, dan yang kedua adalah Jalan Pendapat. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Elea, Italia Selatan, dan ia juga berasal dari keluarga yang kaya raya dan terhormat di Elea. Parmenides merupakan murid dari Xenophanes, namun tidak mengikuti pandangan-pandangan gurunya. Pengaruh Xenophanes terhadap
Parmenides hanyalah dalam menggunakan puisi di dalam menyampaikan filsafat. Nah, kita masuk pada nomor 7 yaitu Zeno. Zeno dari Elea, pengucap Zeno ke Elea pada abad ke-495 sampai 430 sebelum Masehi adalah filsuf pro Socrates dari Yunani besar di anggota Elea Electia yang didirikan oleh Parmenides. Aristoteles menyebutnya sebagai penemuan dialektik. Nah, sedikit yang diketahui mengenai kehidupan Zeno. Kendati ditulis pada hampir 1 abad setelah berpulang Zeno, sumber pokok informasi riwayat hidup Zeno adalah karya Plato berjudul Parmenides, dan dia juga disebutkan di dalam karya Aristoteles yang berjudul Fisika. Di dalam dialog Parmenides, Plato menggambarkan sebuah kunjungan ke Athena yang ditempuh Zeno dan Parmenides ketika Parmenides berusia kira-kira 65 tahun. Zeno juga berusia hampir 40 tahun, dan Socrates ialah seorang pria yang masih belia, misalkan usia sekitar 20 tahun, dan kelahiran Socrates adalah pada 469 sebelum Masehi. Maka kelahiran Zeno kira-kira pada 490 sebelum Masehi. Plato berkata bahwa Zeno berpostur tinggi, sedangkan untuk dilihat pada masa mudanya dilaporkan disukai oleh Parmenides. Selanjutnya Milesus ini berasal dari kota Samos yang merupakan ketiga dan anggota terakhir dari sekolah kuno filsafat Eleatik, yang dimana anggota lainnya termasuk Zeno dan Parmenides. Nah, sedikit diketahui tentang hidupnya, kecuali bahwa dia adalah komandan armada Samian dalam perang Samian. Nah, kontribusi Milesus ini untuk filsafat ialah risalah argumen sistematis yang mendukung filsafat Eleatik. Seperti Parmenides, ia juga berargumen bahwa realitas tidak dapat dihasilkan, tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dibagi, tidak dapat berubah, dan tidak bergerak. Nah, selain itu, ia juga berusaha menunjukkan bahwa realitas sepenuhnya tidak terbatas dan meluas tanpa batas ke segala arah. Karena keberadaan tidak terbatas itu juga harus menjadi satu. Tokoh Leucippos. Leucippos merupakan seorang filsuf yang merintis mazhab atomisme. Leucippos merupakan guru dari Demokritos di dalam filsafat atomisme. Pemikiran Demokritos lebih dikenal ketimbang Leucippos. Meskipun amat sulit membedakan selang pandangan Leucippos dan Demokritos, Leucippos merumuskan garis akbar ajaran-ajaran anatomisme, dan Demokritos mengembangkan pemikiran gurunya lebih lanjut. Leucippos atau sekitar zaman ke-5 sebelum Masehi sulit dikenal karena hanya sedikit sumber kuno yang cakap tentang kehidupan dan karyanya. Epikuros dan Samos bahkan membantah bahwa Leucippos ini merupakan tokoh historis. Akan tetapi Aristoteles dan Theopastos, muridnya, menyatakan bahwa Leucippos sebagai pendiri mazhab atomisme, dan kesaksian mereka lebih dipercaya para pakar masa sekarang. Tempat tanggal lahir Leucippos tidak dikenal, namun berada sumber kuno yang mengatakan bahwa Leucippos bermula dari kota Miletus atau kota Elea. Leucippos diceritakan memiliki hubungan dengan mazhab Elea. Berada probabilitas ia menetap di Elea
beberapa waktu dan merumuskan filsafatnya sebagai kritik atas filsafat Elea. Baik, kita masuk pada nomor 10 yaitu Anaxagor. Anaxagor adalah salah seorang filsuf dari macam pluralisme filsafat lainnya yang tergolong di dalam match ini sebagai Empedokles, mengajarkan bahwa realitas alam semesta berasal dari banyak prinsip. Anaxagor adalah salah seorang filsuf dari macam pluralisme filsafat lainnya yang tergolong di dalam macam ini mengajarkan bahwa realitas alam semesta berasal dari banyak prinsip. Anaxagor hidup sejaman dengan Empedokles dan juga para filsuf atomis awal seperti Leukopos dan Demokritus. Anaxagor diketahui membaca satu buku dalam bentuk proposal dan akan tetapi hanya beberapa fragmen dari bagian pertama yang masih tersimpan. Anaxagor 500 sampai 428 sebelum Masehi lahir di kota Klajonomei, Ionia, Asia Kecil sekitar tahun 500 Masehi. Pada tahun 480 sebelum Masehi, Anaxagor meninggal kota asalnya dengan menetap di Athena. Ia tinggal di Athena selama kurang lebih 50 tahun. Dengan demikian, Anaxagor menjadi filsuf pertama yang berkarya di Athena yang nantinya dan menjadi pusat filsafat Yunani. Di Athena, Anaxagor berteman dengan Chryses, seorang politikus terkenal di Athena. Selain itu disebut pula bahwa Euripides, dramawan tersohor kesastrian Yunani, adalah murid Anaxagor. Murid dari Anaxagor.